ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan untuk Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biiznillah kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita mencoba untuk membaca Kitabut Tauhid karya al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang alhamdulillah pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang tauhid, definisinya dan juga pembahagiannya serta penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan dalam pembahagian tauhid baik rububiyah, uluhiyah maupun asma dan sifat. Yang terakhir pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan tentang tauhid al-asma dan as-sifat, di mana dalam tauhid asma dan sifat kita harus berpegang dengan dua hal yang disebutkan oleh para ulama, yakni al-itsbat kemudian an-nafi. Ya, kita menetapkan nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah semuanya, tidak ada yang kita ingkari. Kemudian kita menafikan dari Allah al-mumatsalah. Ya, kita nafikan dari Allah perumpamaan dengan makhluknya. Persis seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'u al-basir." Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya al-mumatsalah, di mana Allah mengatakan dia tidak sama dengan sesuatu apapun. Kemudian dia di sini Subhanahu wa taala menetapkan bahwa dia sesungguhnya zat yang maha sami', yang maha mendengar lagi maha melihat Subhanahu wa taala. Dan pada poin terakhir dalam pembahasan tauhid asma dan sifat ini kita telah jelaskan secara logika juga bahwa tidak berat dan tidak susah bagi seorang itu menetapkan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan saja sifat tersebut, akan tapi tentang hakikatnya kita kembalikan kepada Allah. Hakikatnya kita kembalikan pada Allah, bukan maknanya ya. Bukan apa? Maknanya. Karena kalau maknanya kita paham. Maknanya kita paham. Karena ada sebagian mazhab atau keyakinan yang mengembalikan maknanya kepada Allah. Sehingga tatkala berbicara tentang dalil, tentang asma dan sifat, mereka mengatakan bahwa Allah lebih tahu arti daripada makna ini. Jadi mereka tidak mau menerjemahkan misalnya wajah dengan wajah. Mereka tidak mau menerjemahkan tangan dengan tangan. Mereka kembalikan makna daripada lafaz ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Ini salah satu di antara paham yang disebut oleh ulama kita dengan paham mufawwidah. Artinya mengembalikan makna daripada sifat itu kepada Allah, padahal maknanya maklum. Sebagaimana Imam Malik kemarin kita nukilkan perkataan beliau, al-istiwa'u ma'lum. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang sifat istiwa, maka beliau mengatakan istiwa itu maklum, artinya sudah dimaklumi. Istiwa itu artinya bersemayam, maklum. Ya, akan tapi yang kita tidak maklumi atau yang kita tidak ketahui adalah apanya? Kaifiyatnya, hakikatnya kita tidak tahu. Makanya beliau mengatakan al-istiwa ma'lum, istiwa secara makna itu dimaklumi.
Dan tidak mungkin Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Nabi SAW bersabda dalam hadis, dalam perkara yang lebih dibutuhkan dari masalah yang lain dalam agama, sedangkan para sahabat dan umat ini tidak tahu artinya. Ini kemarin kita telah sampaikan secara logika, bahwa di dalam agama ini tidak ada yang tidak jelas. Baik dalam bab salatnya, bab zakatnya, bab puasanya, bab hajinya, muamalahnya, semua dibahas dengan jelas. Akan-akan sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha. Aku telah tinggalkan kalian di atas syariat yang terang. Syariat yang terang. Artinya tidak ada yang samar di dalam agama kita, agama Islam. Bahkan Nabi SAW mengatakan lailuha kanahariha. Malamnya seperti apa? Siangnya. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang melenceng dari syariat ini kecuali pasti akan binasa. Jadi tidak ada yang samar dalam agama kita. Kalau seandainya dalam bab salat tidak ada yang samar, dalam bab zakat tidak ada yang samar, puasa, haji, muamalah, jual beli dan yang lainnya tidak ada yang samar. Semuanya dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, apatah lagi dalam masalah apa? Usul, dalam masalah pondasi agama kita, masalah iman, masalah tauhid kepada Allah SWT. Tidak mungkin tidak jelas. Ya. Jadi kita tetapkan makna daripada sifat itu. Yang kita kembalikan kepada Allah adalah hakikat. Hakikatnya kita tidak tahu. Dan secara logika ini mudah dipahami. Ya, karena setiap kita memiliki sifat. Akan tapi sifat kita berbeda-beda. Secara logika malum. Bahkan kita memiliki sifat. Dan binatang juga punya sifat. Dan berbeda antara sifat yang kita punya dengan sifat binatang. Kita pemberani, singa pemberani. Apakah sama antara sifat pemberani kita dengan sifat singa? Beda. Kita punya kaki, binatang punya kaki. Apakah sama antara kaki kita dengan kaki binatang? Beda. Makanya tatkala Allah SWT mengatakan dia melihat, dia mendengar, dia punya tangan, ini kita imani. Maknanya seperti itu. Akan tapi jangan kemudian kita mengatakan kaifiatnya itu bagaimana. Tidak boleh. Jangankan mengatakan bahwa kaifiatnya sama dengan makhluk, ini adalah hal yang sesat dan ini kekufuran. Jangankan menyamakan dengan makhluk, itu jelas haram hukumnya. Menanyakan tentang kaifiatnya saja tidak boleh. Karena Nabi SAW tidak jelaskan itu. Nabi SAW tidak jelaskan itu. Maka Imam Malik tatkala ditanya, bagaimana bersemayamnya Allah? Kaifiatnya itu bagaimana? Beliau mengatakan al-kaifu majhul. Tentang kaifiat istiwa tidak diketahui. Akan tapi al-imanu bih wajib. Mengimani istiwa Allah itu hukumnya apa? Wajib. Kenapa wajib? Karena itulah firman Allah. Itulah sabda Rasulullah SAW. Dan as-su'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang kaifiat hukumnya apa? Bid'ah. Ya, tidak boleh. Kurang jelas ya? Bertanya tentang kaifiat hukumnya bid'ah atau tidak boleh. Ya, kemudian Imam Malik mengusir orang ini dari majelis beliau. Karena bertanya tentang sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita kembalikan pada Allah bukan makna daripada lafaz sifat itu. Yang kita kembalikan pada Allah apanya? Hakikat dan kaifiatnya. Ya, makanya tidak berat dan tidak susah sebenarnya untuk menetapkan itu. Kemarin kita nukilkan misalnya sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap sepertiga akhir malam. Lafaznya memang seperti itu. Lafaznya memang seperti hadisnya sahih. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah. Yanzilu Rabbuna, Rabb kita turun pada setiap sepertiga akhir malam ke langit dunia. Berarti di sini Nabi SAW sedang menjelaskan kepada kita salah satu di antara sifat yang dimiliki oleh Allah. Artinya sifat fi'liyah. Tentunya kita tidak membahas secara terperinci tentang asma dan sifat, karena itu babnya mungkin pada pertemuan-pertemuan yang akan datang setelah kita selesai dalam membahas kitab ini, mungkin kita boleh mengkaji secara terperinci tentang asma dan sifat. Karena ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Ya, ini sifat fi'liyah, artinya yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita perjelas, dan
sebenarnya dalam bab ini banyak orang takut gitu membahas ini, takut. Ya. Kenapa harus takut membahas tentang Allah berdasarkan Quran dan hadis? Yang takut itu adalah membahas sesuatu yang tidak berlandaskan Quran dan hadis, itu takut kita. Ya, karena ujungnya neraka kalau itu. Banyak orang takut. Kita katakan ini akidah kita. Nabi kita yang mulia SAW mengatakan yanzilu rabbuna, Rabb kita turun pada setiap sepertiga akhir malam ke langit dunia. Berarti di sini Nabi SAW sedang menceritakan tentang salah satu di antara sifat fi'liyah yang dimiliki oleh Allah. Sifat fi'liyah yang dimiliki oleh Allah, di mana Allah pada setiap sepertiga akhir malam turun ke langit dunia. Jelas? Yanzil, sifat nuzul kita tetapkan turun. Ya, turun. Artinya yang namanya turun dari atas ke bawah, itu maknanya. Loh, ada sebagian bertanya, ini sepertiga akhir malam di Indonesia beda dengan sepertiga akhir malam di negara lain. Putar negara lain, putar negara lain. Akhirnya setiap saat itu kan sepertiga akhir malam. Jadi gimana nuzulnya Allah? Berarti Anda sudah bertanya tentang apa? Kaifiyat. Wong batu saja tatkala diturunkan dengan manusia diturunkan saja beda. Binatang turun dari atas, manusia turun dari atas, hakikatnya sama atau beda? Beda. Memang sama-sama dari atas ke bawah. Sepakat itu. Akan tapi kaifiatnya bagaimana? Ada yang turunnya terbang, kan gitu. Itu di antara kita makhluk saja sudah ada perbedaan. Walillahil matsalul a'la, dan kita tidak membahas tentang sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya karena perkara gaib. Yang kita imani adalah sifatnya saja. Jangan pernah kita ingkari. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lainnya sangat banyak. Seorang Arabi bertanya, apakah Tuhan kita tertawa? Itu pertanyaan, Tuhan kita tertawa. Apakah kemudian Nabi mengatakan, istighfar antum, masa antum tanya, Tuhanmu tertawa? Kan enggak. Nabi jawab, iya, kata Nabi SAW. Maka Arabi, Arab Badui mengatakan, kita tidak akan pernah putus asa memiliki Tuhan yang tertawa. Artinya berarti dia baik kepada makhluknya, dia baik kepada hambanya. Subhanallah. Jadi seperti ini, sifat-sifat ini adalah hal yang dibahas oleh para ulama-ulama kita dari dahulu, dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan tidak ada seorang pun yang menyangkal. Tidak ada seorang pun apa? Yang menyangkal. Namun apabila tatkala setelah muncul setelah muncul generasi yang kemudian menimbang akidah mereka dengan akal, yang kita kemarin telah sebutkan, berusaha membahas tentang Allah melalui ilmu kalam, ya, dengan ilmu apa? Kalam, ilmu filsafat. Maka di sini akhirnya terjadi kerancuan dalam bab apa? Bab akidah. Ya, padahal sebelumnya tidak tidak disoalkan. Begini akidah yang telah diwariskan oleh Nabi SAW kepada para sahabat dan sahabat kepada tabi'in, kepada atba'ut tabi'in, sampai alhamdulillah sampai hari kita ini kita bisa mengenal Allah dengan baik sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita rahimahumullahu taala. Ini dalam bab asma dan sifat. Ya, dalam bab asma dan sifat. Adapun kitab kita yang akan kita bahas, mayoritas babnya kurang lebih ada 66 bab. Mayoritas babnya terkait dengan tauhid uluhiyah. Nanti di penghujung ada pembahasan sedikit tentang tauhid asma dan sifat. Adapun tauhid rububiyah perlu tidak dijelaskan dengan terperinci lagi. Tauhid rububiyah perlu nggak diperjelaskan terperinci? Tidak. Kenapa? Karena itu sudah fitrah manusia. Artinya tidak diajari seorang manusia tentang rububiyah, orang sudah mengakui kalau Tuhan itu ada. Tidak perlu diperjelas dengan sejelas-jelasnya, karena memang dia sudah jelas dengan fitrah kita sendiri. Maka mayoritas bab yang akan kita bahas ini terkait dengan tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Namun ada nanti beberapa bab di penghujung kitab ini ada berbicara tentang tauhid asma dan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebagai penegasan dari apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, sebagai pengulangan karena minggu kemarin agak sedikit yang hadir karena hujan ya kemarin ya. Ini kita pertegas agar bisa dipahami, karena ini pembahasan yang sangat penting bagi seorang muslim untuk membangun akabahnya di atas hujjah yang benar dari Al-Quran
dan hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan perkataan penulis. Beliau berkata, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi atau beribadah kepadaku. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan juga menciptakan jin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-ins, manusia, kita, bangsa manusia, anak keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bukan anak keturunan kera ya, anak keturunan Nabi Adam. Anak keturunan Nabi Adam. Tapi mungkin yang katanya mendapatkan teori itu mungkin dialah mungkin yang iya, seperti itu. Kalau kita tidak, Al-Quran telah menjelaskan bahwa manusia itu atau manusia pertama itu adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ini keyakinan kita. Nah, walaupun tetap kita akui bahwa itu masih menjadi salah satu di antara kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah kita. Sangat disayangkan, Quran sudah menjelaskan manusia pertama adalah Adam. Ya, baca surat Al-Baqarah. Kalau seandainya yang menemukan teori itu wajar karena dia bukan Muslim, wajar dia berpemahaman demikian. Tapi seorang Muslim akhirnya mengiyakan, ini berarti nggak baca surat kedua dalam kitab sucinya. Wa idz qala rabbuka lil malaikah, ingatlah tatkala Rabbmu berkata kepada malaikat. Cerita tentang awal mula Allah menciptakan manusia. Dari asal usul kita itu dari nenek moyang kita Adam alaihi assalatu wassalam. Jadi nggak perlu diperdebatkan lagi ini. Nah ya. Jadi Allah SWT menciptakan dua bangsa. Yang mana dua bangsa ini adalah bangsa yang diperintah dan dilarang. Dua bangsa ini kalau melakukan ketaatan diberi pahala, diberikan janji surga, dan dua bangsa ini kalau seandainya bermaksiat diberi dosa dan diancam dengan api neraka, yaitu bangsa jin dan manusia. Kita bangsa manusia, al-ins. Kenapa disebut al-insu atau insan? Karena kita dalam bahasa Arab ketenangan, kedamaian, ketentraman artinya. Menunjukkan bahwa manusia ini memang tidak akan pernah tentram hidup tatkala ia hidup sendirian di atas muka bumi ini. Jadi memang itu tabiat kita. Manusia itu tidak akan bisa tenang hidup kecuali dengan yang lainnya. Enggak ada manusia yang hidup apa? Sendiri. Makanya benar orang mengatakan manusia itu asal mulanya atau asal muasalnya adalah makhluk sosial. Artinya dia memberi dan dia diberi. Dia butuh dan dia dibutuhkan oleh orang lain. Ini manusia. Maka tidak bisa seorang manusia hidup apa? Sendiri. Misalnya antum letakkan di hutan, hidup sendiri, antum bahagia enggak di sana? Enggak, semuanya ada. Semuanya ada. Apa yang antum minta ada, bahagia enggak? Enggak. Sekalipun antum masuk surga tapi sendiri juga enggak nikmat. Ya kan? Ini memang tabiat manusia seperti itu. Sedangkan jin, kenapa dinamakan jin? Jin itu atau kalimat yang dirangkum dari dua huruf ini, jim dan nun, menunjukkan tersembunyi. Kenapa mereka disebut jin? Karena mereka tidak terlihat. Karena mereka tidak terlihat. Karena setiap sesuatu yang diberi nama dengan dua huruf ini, jin dan jim dan nun, ini tersembunyi. Maka surga kenapa disebut dengan jannah? Karena dia tersembunyi. yakni suatu nikmat yang berada di dalam kebun yang sangat lebar. Tidak bisa dipandang apa yang ada di dalamnya.
Kemudian janin. Kenapa orang Arab mengatakan janin itu janin? Juga dirangkai dari huruf jim dan nun, karena dia memang tidak terlihat. Ya, jadi jin, kenapa dinamakan jin? Karena tidak terlihat. Ini menunjukkan bahwa memang mereka adalah makhluk yang pada dasarnya tidak bisa dilihat oleh kita. Pada dasarnya tidak bisa dilihat oleh kita, kecuali dalam beberapa keadaan. Dalam beberapa keadaan maksud saya adalah tatkala ia berusaha untuk menampakkan dirinya di hadapan kita, itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Dia berusaha menampakkan dirinya kepada kita. Artinya dia sedang mengganggu kita. Dia sedang mengganggu kita, maka kita kadang-kala bisa melihatnya. Tapi tentunya itu juga tidak dalam wujud aslinya. Ya, itu jin. Tidak terlihat. Jadi hukum asal mereka tidak bisa dilihat oleh kita. Allah berfirman, innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Allah mengatakan bahwa kalian tidak bisa melihat mereka. Ini pada dasarnya, hukum asalnya seperti itu. Makanya sebenarnya tidak ada panca indera yang keenam, kata orang. Indera keenam itu enggak ada. Dan kalau ada, berarti ia sedang diganggu. Ia sedang apa? Diganggu. Cepat diselesaikan. Artinya diruqyah gitu. Berarti dia sedang terganggu. Jangan malah seorang orang tua itu bangga kalau anaknya punya indera keenam, katanya. Bangga. Bisa menerawang ini Ustaz. Ntar kalau besar jadi orang kaya ini, tukang ramal. Ini harus diruqyah ini orang. Karena ada gangguan berarti. Kalau dia bisa melihat sesuatu yang pada dasarnya tidak bisa dilihat, ini adalah gangguan. Dan tak perlu antum merangan-angan punya indera keenam. Ya, karena nggak nyaman hidup. Mau masuk WC situ paling banyak. Gimana coba? Hah? Makanya Nabi SAW katakan apa? Doa. Masuk WC, langkah kaki kiri sembari berdoa, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nabi SAW katakan tempat-tempat buang hajat ini banyak didatangi oleh bangsa jin. Jadi kalau seandainya antum ingin berharap bisa melihat mereka, antum menganggap itu kelebihan, gak nyaman hidup. Mau buang hajat nampak mereka semua, coba gimana? Tenang antum hidup, kan gak tenang. Makhluk atau manusia yang normal itu tidak bisa melihat jin. Tidak bisa melihat jin. Ya, ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua bangsa ini, yakni jin dan manusia, tujuannya untuk apa? Illa liya'budun, supaya mereka beribadah kepadaku, ya, supaya mereka beribadah kepadaku. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Apa makna liya'budun? Ya, karena ayat ini dipakai oleh penulis untuk menjelaskan tauhid. Untuk menjelaskan apa? Tauhid. Apa keterkaitan ayat ini dengan pembahasan tauhid, kan itu? Ya. Apa keterkaitan ayat dengan pembahasan tauhid? Karena kalau kita terjemahkan secara harfiah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Apa keterkaitan ayat ini dengan tauhid? Sebagian para ulama, jawabannya, sebagian para ulama mentafsirkan liya'budun supaya mereka beribadah kepadaku. Sebagian ulama mentafsirkan liya'budun maknanya liyuwahhidun. Liya'budun di sini ditafsirkan oleh sebagian para ulama supaya mereka mengesahkan aku atau mentauhidkan aku. Maka boleh sebutkan ayat ini di awal pembahasan tentang masalah tauhid, beliau ingin berdalil bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, dan ibadah ini maksudnya apa? Tauhid, mengesahkan Allah SWT. Ya, maksudnya apa? Tauhid. Sebagian ulama mentafsirkan liya'budun supaya mereka beribadah, artinya supaya mereka bertauhid, mentauhidkan aku, mengesahkan aku subhanahu wa ta'ala. Dan tafsir yang lainnya, yang paling masyhur, ya, tafsir yang paling masyhur, agar supaya mereka merendahkan dirinya kepada aku dengan melakukan sesuatu yang aku perintahkan dan meninggalkan sesuatu yang aku larang. Dan ini tidak bertentangan dengan tafsir yang pertama tadi,
beribadah kepadaku artinya adalah bertauhid atau mengesahkan aku tidak bertentangan, karena salah satu di antara bentuk ketaatan kita kepada Allah adalah mengesahkan Dia, dan salah satu di antara bentuk ketaatan kita dalam meninggalkan larangan Allah adalah menjauhi kesyirikan. Karena apa? Perintah terbesar di dalam agama kita adalah tauhid kepada Allah, dan larangan terbesar adalah apa? Syirik kepada Allah. Ya. Bahkan kalau seandainya kita buka lembaran Al-Qur'an, kita akan dapati bahwa perintah pertama dalam Al-Qur'an adalah beribadah kepada Allah, dan larangan pertama dalam Al-Qur'an adalah jangan melakukan apa? Kesyirikan. Ya, biasa kalau kita ingin melarang anak kita dengan beberapa larangan, pasti akan kita mulai dengan larangan terbesar, kemudian yang di bawahnya, kemudian di bawahnya, kemudian di bawahnya. Maka kalau antum lihat lembaran Quran, maka kita akan lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawali larangan dalam Al-Quran atau mengawali perintah dalam Al-Quran adalah perintah tauhid. Dan tatkala Allah melarang, larangan pertama dalam Al-Quran adalah larangan untuk tidak melakukan apa? Kesyirikan pada Allah. Bisa antum lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Ini adalah perintah pertama dan larangan pertama dalam kitab suci Al-Quran. Dimulai pada ayat 21 ya, sampai 22. Perintah yang pertama ayat 21. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadatilah Rabbmu atau Tuhanmu yang telah menciptakanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu dan juga menciptakan orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi coba lihat perintah pertama, beribadah kepada Allah, esahkan Allah. Dan coba lihat larangan pertama pada ayat berikutnya, ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah, kata Allah, karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah. Artinya jangan kau melakukan kesyirikan. Ibadatilah Allah semata dan jangan pernah lakukan apa? Kesyirikan. Jadi coba lihat, perintah pertama dalam Quran adalah perintah tauhid, mengesahkan Allah, dan larangan pertama dalam Al-Quran adalah jangan lakukan apa? Kesyirikan. Jadi tidak bertentangan antara tafsir yang menjelaskan liya'budun artinya beribadah kepadaku, yang ditafsirkan dengan mengesahkan aku atau mentauhidkan aku, dengan tafsir yang kedua yang lebih masyhur, yakni menjalankan ketaatan dan meninggalkan apa? Larangan, agar mereka menjalankan perintahku dan agar mereka menjauhi apa? Laranganku. Dan ketahuilah, perintah yang pertama dan yang terbesar adalah tauhid, dan larangan pertama dan yang terbesar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya, ini maksud penulis menyebutkan ayat ini di awal pembahasan tentang masalah apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita sebagai seorang manusia diciptakan oleh Allah untuk apa? Ibadah. Jadi inilah bedanya kita dengan makhluk yang kita lihat di dunia, dari binatang. Ini bedanya kita dengan binatang. Binatang diciptakan bukan sebagaimana kita diciptakan. Pohon itu tatkala dia tumbuh, antum siram, antum urus, dia besar. Setelah besar, antum gunakan untuk bahan. Setelah itu dimakan rayap, habis. Kan gitu. Ada kayu yang kekal sampai hari kiamat? Enggak ada. Walaupun sebagian orang mengatakan ada, Ustaz. Apa itu? Itu kayu yang dipakai oleh Nabi Nuh untuk buat bahtera. Cuman di situ enggak ada tanggalnya, kita enggak tahu ya. Dalam artian apakah itu bisa dipastikan kayunya Nabi Nuh? Kita enggak bisa pastikan. Kita kembali kepada sunnatullah di alam semesta ini. Di alam semesta ini yang berlaku bahwa semua tumbuh-tumbuhan itu akan hancur. Antum lihat bagaimana tanaman padi antum tatkala antum tanam. Dari benih antum semi, kemudian dia tumbuh, kemudian antum pindahkan ke sawah, dia besar. Setelah besar, dia berbuah. Setelah berbuah antum apa?
panen. Setelah itu apa yang terjadi? Pohon tadi habis. Begitulah tumbuhan-tumbuhan. Sedangkan kita sebagai seorang manusia diciptakan oleh Allah bukan seperti itu. Kalau seandainya kita diciptakan Allah seperti itu, maka nikmati hidup ini semau Anda. Terserah mau lakukan apapun, tidak apa-apa. Kalau memang setelah hidup kita akan dihancurkan sebagaimana tumbuhan. Tapi kita tidak itu. Allah SWT ciptakan kita untuk apa? Ibadah. Kita tidak sama dengan binatang yang hidupnya hanya makan dan minum dan memenuhi syahwatnya saja. Kita punya aturan. Makanya heran saya kalau ada sebagian orang takut ngaji karena banyak aturan. Ada takut ngaji, males lah ngaji. Kenapa? Nanti banyak tahu hukum, Ustaz. Terus kalau banyak tahu hukum gimana? Ya masih melanggar gimana? Ya. Ingat akhi saudaraku bahwa engkau diciptakan memang untuk menjalani aturan ini. Anda tidak sama seperti binatang. Binatang itu memang hidupnya untuk makan, minum dan memenuhi syahwatnya. Tapi kita diciptakan oleh Allah dalam ayat surat Adz-Dzariyat 56, illa liya'budun. Ingat itu, kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena coba lihat, untuk mengingatkan ini apa yang dilakukan oleh Allah? Allah utus para rasul. Allah turunkan kitab suci. Bahkan tidak hanya cukup itu, Allah berikan kepada kita akal supaya kita bisa berpikir. Beda dengan binatang, Allah tidak kasih itu. Apakah Anda pernah melihat binatang ada pertimbangan? Enggak ada. Karena memang mereka diciptakan bukan untuk tujuan besar ini. Diturunkan kepada kita kitab suci, diutus kepada kita seorang rasul, diberikan kepada kita akal fikiran agar kita mengingat tujuan kita diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 85. Dalam surat Al-Qasas ayat 85 Allah berfirman, innalladzi faradha 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya yang mewajibkan engkau ya Muhammad untuk melaksanakan Al-Qur'an, pasti kata Allah, dia benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Allah yang mewajibkan engkau untuk mengamalkan Al-Quran, yang menurunkan Al-Quran kepada engkau dan mewajibkan, menyuruhmu untuk mengamalkan Al-Quran itu, pasti kata Allah, Allah akan kembalikan engkau ke tempat kembali. Kemana? Ke akhirat. Ke akhirat. Kita semua akan kembali kemana? Ke akhirat. Kita akan kembali ke sana. Dunia ini adalah tempat kita mengabdi kepada Allah. Tujuan kita diciptakan untuk itu dan kita akan kembali ke sana. Ada perhitungan. Binatang-binatang itu setelah dimatikan oleh Allah SWT, benar, nanti di akhirat tatkala ditiupkan sangkakala yang kedua, mereka akan dibangkitkan juga sebagaimana kita dibangkitkan. Makanya Allah berfirman dalam surat Takwir, wa idzal wuhushu husyirat. Dan di hari tatkala binatang-binatang buas itu juga dibangkitkan oleh Allah. Jadi binatang-binatang ini akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Akan tapi setelah dibangkitkan, diperlihatkan kepada kita apa yang bisa kita lihat daripada kezaliman yang pernah terjadi. Ini katakan oleh Nabi, pada hari akhirat nanti tidak ada seekor kambing yang waktu di dunia dia tidak punya tanduk, sedangkan dia ditanduk oleh kambing yang bertanduk. Artinya kambing yang bertanduk ini angkuh dan menzalimi kambing yang tidak punya tanduk. Maka di akhirat kambing yang tak punya tanduk ini akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk membalas kezaliman teman kambingnya yang bertanduk, yang menanduknya waktu di dunia. Gambaran kepada kita bahwa itu yang akan Allah lakukan kepada kita. Namun setelah itu apa? Allah hancurkan mereka, tidak ada surga, tidak ada apa? Neraka. Tapi kita berlanjut perjalanannya. Karena ujung daripada kehidupan kita kalau bukan surga, neraka. Maka ingat, ayat ini harus kita ingat. Surah Adz-Dzariyat ayat 56. Nanti pulang baca lagi. Besok baca lagi. Kalau sudah lupa baca lagi. Karena apa? Karena manusia ini memang suka lupa. Nih ya, tujuan hidup.
Orang kalau tak ada punya tujuan hidup memang seperti itu. Gerasak gerusu apa bahasanya? Sembrono atau apalah bahasanya? Gimana bahasanya? Gerusak gerusuh gitu ya. Gitulah bahasanya itu. Karena dia nggak punya tujuan. Tapi kalau orang punya target dan punya tujuan, dia akan teratur hidupnya. Coba ingat ayat surat Ad-Dzariyat ayat 56. Tujuan kita ada di muka bumi ini, mengemban amanah besar, mengabdi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, yang dapat kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab ini pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.